Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ken Rangga Dinar dari SI 4202 akan menjelaskan materi analisa perancangan sistem informasi, yaitu modul 8 tentang transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan tujuan dan elemen dari model desain. Yang kedua, mengidentifikasi elemen penting dari UML Communication Diagram. Yang ketiga, membuat sebuah tampilan diagram communication dari model desain. Yang keempat, mengidentifikasi elemen penting dari urutan diagram UML. Dan yang terakhir, membuat tampilan urutan diagram dari model desain. Nah, setelah itu ada pengenalan model desain. Di pengenalan model desain ini dibuat dari requirement model atau use case dan domain model. Model desain ini digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan solution model, yaitu adalah solusi dari permasalahannya. Nah, selanjutnya ada diagram interaksi. Diagram interaksi adalah nama kolektif dari diagram berikut. Yang pertama ada sequence diagram, yaitu diagram yang berurutan. Setelah itu ada diagram komunikasi, yaitu dapat juga dikenal sebagai collaboration diagram. Dan yang terakhir ada interaction overview diagram, yaitu kombinasi dari diagram aktivitas dan urutan-urutan pecahan diagram. Nah, setiap interaksi diagram UML ini digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara objek. Antara objek waktu yang pertama adalah satu atau dua skenario use case, yang kedua sebuah pecahan dari satu skenario use case. Dan diagram interaksi UML mungkin juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Perbandingan analisis dan desain. Analisis membantu Anda model apa yang diketahui tentang proses bisnis yang mendukung sistem, yaitu ada use case dan domain model. Sementara desain membantu model bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen boundaries, komponen service, dan komponen entitas. Nah, selanjutnya ada analisis robustness adalah sebuah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan dibutuhkan dalam model desain. Seperti contohnya di bawah ini. Nah, input ke analisis robustness ini adalah sebuah use case, dan yang kedua skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika ada untuk use case tersebut, domain model, dan output dari hasil robustness adalah model desain yang biasanya ditangkap dalam interaksi diagram UML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan komponen entitas. Komponen boundaries, dan komponen boundary adalah yang digunakan untuk model interaksi antara sistem dan aktornya, atau yaitu user dan sistem eksternal. Nah, interaksi layar seperti interaksi layar UI, sensor, komunikasi, interface, dan seterusnya. Lalu ada komponen service. Komponen service adalah mewakili koordinasi, pengurutan transaksi, dan mengontrol objek lain, dan sering digunakan untuk mengenkapsulasi kontrol yang terkait dengan suatu use case tertentu. Seperti di sini ada coordinate control flow dan isolasi setiap perubahan dalam workflow dari komponen boundaries dan entitas. Lalu ada komponen entitas. Di komponen entitas ini digunakan untuk model informasi yang berjangka panjang dan sering persisten. Entitas biasanya sesuai dengan objek domain. Sebagian besar entitas adalah persisten. Entitas dapat mempunyai perilaku yang kompleks. Lalu ada service dan komponen entitas. Sebuah komponen entitas akan sering mempunyai layanan atau service yang sesuai komponen atau layanan yang sesuai dengan komponen service. Objek service akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek service dapat melimpahkan ke objek service yang lain. Misalnya ada agen pemesanan, dia request ruangan, lalu membuat reservasi, mencari ruangan yang tersedia, lalu pada room service ini dia memberitahu bahwa ruangan yang tersedia itu ada di mana, lalu dia men-set ruangannya itu, lalu menghitung harganya. Itu tugasnya sih ini room service sama pokoknya reservasi dan ruangannya. Next, boundary dan komponen entitas. Sebuah komponen boundary bisa sering mendapatkan kembali atribut dari sebuah komponen entitas.
Lalu yang selanjutnya menggambarkan proses analisis robustness, yaitu yang pertama adalah memilih use case. Kedua, membangun diagram komunikasi atau pengurutan diagram yang memenuhi aktivitas use case. Nah, dalam poin kedua ini ada mengidentifikasi komponen desain yang mendukung aktivitas use case, menggambarkan asosiasi antar komponen, memberi label pada asosiasi tersebut dengan pesan, dan yang terakhir mengkonversi diagram komunikasi ke dalam pengurutan diagram atau sebaliknya. Selanjutnya ada mengidentifikasi elemen diagram, sebuah variasi dari diagram komunikasi. Nah, yang selanjutnya membuat diagram komunikasi. Yang pertama adalah pilih use case yang sesuai tempat aktor dalam diagram komunikasi. Analisis use case form atau diagram aktivitas untuk use case. Yang pertama adalah tempat aktor dalam diagram. Nah, tempat aktor dalam diagram komunikasi ini yang pertama adalah agen pemesanan. Lalu mengidentifikasi komponen boundary. Agen pemesanan ini membuat permintaan ruangan melalui tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, dan permintaan ruangan. Jadi mengidentifikasi komponen boundary-nya itu adalah tanggal kedatangan, keberangkatan, dan permintaan tipe ruangan. Lalu komponen service menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Berarti objek reservation service itu adalah sebuah komponen service. Lalu di sana ada lagi komponen entitas. Komponen entitas di sini adalah menggunakan metode make reservation dalam objek reservation service membuat objek reservasi. Mengidentifikasi interaksi tambahan. Nah, metode make reservasi ini menggunakan metode find room untuk menemukan tipe ruangan yang ditentukan. Setelah menemukan dan memilih ruangan, metode set room menetapkan ruangan kepada reservasi. Lalu selanjutnya ada metode tambahan. Metode tambahan selanjutnya ini adalah metode make reservation yang tadi mengembalikan objek reservasi yang tidak ditampilkan untuk reservation UI ketika memanggil metode get reservation detail object reservation yang mengembalikan rincian reservasi lalu akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Nah, contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create reservation. Yang pertama adalah skenario primary dan yang kedua adalah secondary. Yang primary itu kalau sukses, yang secondary tidak sukses. Nah, ruangan ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Detail yang halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Nah, selanjutnya ada sequence diagram, yaitu diagram pengurutan. Nah, pada diagram sequence ini dia menyediakan sudut pandang yang berbeda dalam interaksi antar objek. Dan diagram sequence ini dapat digunakan sebagai ganti dari communication diagram. Lalu tujuannya ini untuk membuktikan biar lebih bermanfaat bagi developer, menyoroti interaksi waktu pemesanan, dan bagian selanjutnya menggambarkan diagram sequence UML. Lalu yang ini mengidentifikasi elemen sequence diagram. Nah, di dalam diagram sequence itu ada notasi yang dinamakan dengan fragment. Kegunaan fragment yaitu menunjukkan loops pada sequence, menunjukkan jalur alternatif, mengizinkan dua atau lebih skenario ditampilkan, menunjukkan referensi ke fragment diagram sequence terperinci lainnya, mengizinkan Anda untuk memecah diagram yang besar menjadi beberapa diagram yang kecil. Nah, contoh dari notasi fragment ini. Dan ini contoh dari diagram sequence. Nah, summary dari bab kali ini adalah diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi use case. Lalu interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Nah, apa saja yang dapat divisualisasikan dengan UML? Ada yang pertama adalah communication diagram atau diagram komunikasi, dan yang kedua adalah sequence diagram. Sekian hasil penyampaian modul 8 oleh saya Kendra Gadina dari SI 4202. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.